Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dendi Krisnananda di Green Fukuro Channel. Oke, seperti yang kalian sudah tahu selama ini, aku sering bikin konten tentang modeling hingga animasi, baik itu dalam bentuk tutorial maupun dalam bentuk timelapse ya. Cuman, mungkin beberapa dari kalian masih agak kesulitan untuk mengikutinya, terutama yang pemula ya, yang masih awam tentang Blender. So, kali ini aku mau buat tutorial yang khusus untuk pemula banget di Blender 2.92, yaitu kita akan membuat sebuah kue bernama dorayaki ya, si kue kesukaan si robot kucing biru ya, yang biasanya isinya kacang merah, kalau enggak gitu selai coklat. Nah, kenapa aku milih dorayaki? Karena dorayaki ini bentuknya simple ya. Jadi menurutku buat pemula gampang-gampang aja. Dan juga ini bisa dibuat dengan sangat singkat modelingnya. Tapi sebelum kita mulai modeling, aku mau kasih tunjuk dulu di Blender itu tampilannya kayak apa aja sih, dan fitur-fitur dasarnya kayak gimana. Dan aku nggak akan menjelaskan semuanya satu persatu secara detail. Aku akan menjelaskan secara garis besar saja. Oke, di sini kita bisa melihat splash screen atau tampilan awal ketika aplikasi Blender baru mulai dijalankan untuk pertama kali ya. Di sini kita bisa melihat artwork splash screen ya. Biasanya di tiap versi itu artworknya itu beda ya. Dan di sini artworknya buatan Joanna Kobierska ya. Nah, di sini di splash screen itu ada versi Blendernya yang di sini 2.92. Terus artwork beserta nama artisnya. Nah, dan di sini kita bisa membuat file baru sesuai kebutuhan. Misalnya file default atau file general untuk kebutuhan modeling dan sebagainya, kebutuhan 3D pokoknya. Terus 2D animation itu untuk membuat animasi 2 dimensi pakai grease pencil ya. Aku udah pernah bikin konten tentang grease pencil sebelumnya, kalian bisa lihat ya. Nah, terus ada sculpting. Sculpting ini aku belum pernah bahas ya, karena ini menurutku tingkatan yang cukup advance dalam 3D modeling. Terus visual effect hingga video editing ya. Nah, di sini ada recent files di mana menampilkan file-file yang terakhir kali kita simpan ya, untuk kita buka kembali. Nah, untuk menghilangkan splash screen kita tinggal klik aja. Klik kiri. Oke. Kali ini aku akan menjelaskan secara singkat tentang tampilan dari Blender versi 2.92 ya. Untuk navigasi dan juga fitur-fitur dasar, kalau aku sih enaknya akan aku jelasin ketika kita implementasinya langsung ya, waktu modeling. Jadi aku akan menjelaskan dulu tentang tampilan. Di sini ada logo Blender yang kalau kita klik kiri ya, itu ada splash screen untuk memunculkan kembali splash screen, dan juga about Blender ya, untuk melihat informasi tentang versi Blender yang kita gunakan saat ini. Nah, kemudian di atas ini ada file, edit, render, window, help ya. Ini menu bar ya, yang gak jauh beda sama aplikasi lain ya, menu barnya ya. Di edit itu ada undo redo, terus ada preference, terus di file ada new, open, dan sebagainya. Nah, di sini ada workspace atau area kerja, mulai dari layout sampai scripting. Tiap area kerja itu punya tampilan yang beda-beda sesuai kebutuhan. Area kerja buat modeling objek itu beda tampilannya sama
area kerja buat sculpting. Begitu juga area kerja buat sculpting beda banget sama tampilan area kerja buat shading atau pewarnaan dan seterusnya. Nah, di sini ada scene ya. Scene itu ya ini. Bagian ini tuh disebut dengan nama scene ya. Jadi di dalam scene ini kita akan melakukan apa saja terhadap 3D objek kita. Oke. Kemudian di sisi sini ada toolbar ya. Toolbar ini di dalamnya ada beberapa tools untuk memindahkan objek, menyeleksi banyak objek, dan juga fitur-fitur lainnya, misalnya rotate objek, merotasikan objek ya. Aku undo dulu. Kalau undo bisa juga pakai Ctrl Z ya. Terus aku scale juga bisa, aku ubah ukuran objeknya juga bisa ya lewat toolbar ini. Oke, aku undo dulu, Ctrl Z. Nah, di bawah sini itu ada interactive primitive ya. Ini fitur baru di Blender versi 2.92 di mana kita bisa menambahkan objek dengan cepat dan mudah. Dan aku sudah membahas ini di tutorial Mechabot. Bukan tutorial sih, tapi timelapse, cuman ku kasih sisipan tentang pembahasan dari interactive primitive ini. Dan aku yakin bagi kalian yang sudah nonton video Mechabot itu udah pasti nggak perlu ku jelasin lagi lah tentang interactive primitive ini. Nah, kemudian di sini ada measure, itu penggaris ya. Jadi kayak gini, kita bisa mengukur jarak atau mengukur diameter objek. Oke, ini aku undo aja. Di sini ada annotation. Ini buat ngasih coretan atau catatan ya. Oke, aku undo. Nah, di sini ada kursor. Kursor itu apa? Kursor itu fungsinya adalah acuan ketika objek itu di rigging dan dianimasikan ya. Selain itu, kursor ini juga merupakan acuan dalam menentukan letak objek ketika pertama kali ditambahkan. Misalnya, kursornya aku pindah ke sini, aku klik aja. Nah, kemudian di bagian sini aku klik add, terus aku klik cube untuk menambahkan cube baru. Nanti cube-nya munculnya di posisi kursor ini. Jadi kayak gitu. Nah, untuk mereset kursor, kita tinggal klik view aja. Terus di mana ya? Di align view, kita pilih center cursor and frame all ya. Cuman ini nggak akan mereset posisi kursor aja, tapi mereset tampilan dari scene. Nah, di sini ada kamera. Bentar, ini aku reset dulu. Nah, di sini ada kamera. Ya, kalau kamera nggak usah dijelasin banyak-banyak, kalian udah bisa bayangin ya fungsinya buat apa. Jadi, kalau kita mau merender objek dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video animasi, objeknya harus kelihatan sama kamera ya. Terus di sini ada lampu buat pencahayaan atau lighting untuk objek. Nah, di bagian sini aku jelasin dari yang overlays. Nah, di overlay ini kita bisa ubah apa aja yang mau kita tampilkan dan tidak tampilkan di dalam scene ini ya. Misalnya ini aku sembunyikan yang kotak-kotak itu. Atau ekstrasnya. Ekstras itu adalah objek selain 3D objek, misalnya kamera dan juga lampu. Ini aku sembunyikan juga bisa. Nah, di sini ada viewport display ya. Tapi biasanya aku pakai shortcut Z untuk viewport ini. Dan juga di sini ada sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y yang kalau kita tekan dan kita tahan, ini bisa mengatur tampilan scene-nya ya. Kita bisa mengubah
tampilan dari scene ini. Nah, di sini kalau kita klik terus kita geser ke bawah mouse kita, itu nanti dia akan zoom out ya. Tapi kalau mouse kita geser ke atas, itu nanti kita zoom in. Jadi ini untuk zoom in dan zoom out. Bisa juga pakai scroll numpad ya. Touchpad maksudnya ya. Kalau laptop kalian pasti punya touchpad kan. Ini tinggal scroll aja udah bisa zoom in zoom out. Nah, terus di sini ada move the view. Ini untuk menggeser scene-nya ya, menggeser tampilan scene. Terus di sini ada toggle the camera view untuk mengubah tampilan ke tampilan kamera ya. Kalian juga bisa pakai numpad 0 ya untuk shortcutnya. Nah, buat yang nggak punya numpad gimana dong? Biasanya kan beberapa keyboard ada yang nggak punya numpad, terutama keyboard laptop ya. Caranya, biar kalian tetap bisa menggunakan fitur shortcut itu tanpa perlu numpad adalah kalian klik edit, terus pilih preference. Nah, terus di input ini kalian centang emulate numpad. Terus kalian tekan angka 0 pada tombol angka biasa di keyboard kalian ya, yang di atasnya tombol P itu. Nah, nanti dia akan berfungsi seperti numpad. Dan juga kalian cukup centang aja ya. Kalian cukup centang aja terus kalian tutup. Jangan khawatir karena itu bakal disimpan secara otomatis ya. Keyboardku kan juga nggak punya numpad nih. Jadi selama ini aku juga pakai tombol angka biasa yang di atasnya tombol QWERTY itu. Aku bisa tekan 1 untuk view depan. Aku tekan 2. 2 ini untuk memutar tampilan ke atas ya. Terus aku tekan 3 untuk menampilkan sisi kiri, samping kiri. Aku tekan 4 untuk memutar tampilan ke kiri. Tekan 5. Nah, 5 ini itu untuk mengubah tampilan dari perspektif ke ortografik. Kalau perspektif itu dia makin jauh objeknya itu makin kecil ya. Kalau ortografik mau jauh mau dekat itu objeknya sama aja tampilannya. Misalnya ini aku duplikat ya, aku tekan Shift D. Terus aku geser. Ya, aku klik panah yang hijau terus aku geser ke sini. Oke. Kalau ortografik kayak gini, mau jauh mau dekat itu ukurannya sama ya. Tapi kalau perspektif ukurannya beda, dekat sama jauh. Makin jauh makin kecil. Nah, untuk mengubah tampilan dari perspektif ke ortografik bisa juga pakai ini ya. Atau bisa pakai numpad 5 ya. Oke. Terus tekan 6. Nah, 6 ini untuk menggeser tampilan, memutar tampilan ke kanan, lawannya 4 tadi. Terus 7 itu untuk melihat bagian bawah, bagian atas dari tampilan. Terus 8 ini untuk memutar tampilan ke bawah ya. Nah, untuk menggeser tampilan, kalian juga bisa pakai kontrol dan juga kombinasi beberapa angka numpad. Misalnya kontrol 2 untuk menggeser ke atas, kontrol 4 untuk menggeser ke kanan kalau dari perspektif kita ya. Tapi kalau dari perspektif objeknya itu kiri sebenarnya. Terus kontrol 6 geser ke kiri perspektif kita. Terus geser ke bawah itu
Ctrl 8. Nah, Ctrl 3 itu untuk melihat sisi kanan dari perspektif objek atau sisi kiri dari perspektif kita. Kalau tekan 3 itu kiri, kalau Ctrl 3 itu kanan. Oke, biar nggak bingung, kita bahasnya dari perspektif kita apa perspektif objek nih. Oke, kita perspektif objek aja ya. Kalau 3 itu kiri, kalau Ctrl 3 itu kanan. Kalau Ctrl 1 itu belakang, kalau 1 itu depan. Kalau Ctrl 7 bawah, 7 itu atas. Oke, tadi aku bilangnya untuk navigasi kayaknya aku jelasin lebih lanjut di waktu implementasi modelingnya. Cuman di sini aku jelasin separuhnya ya, nggak apa-apa. Terus navigasi berikutnya itu move ya, untuk memindahkan posisi objek. Kita bisa klik tiap panah untuk memindahkan objek dari sumbu tertentu ya. Kita juga bisa tekan G untuk move object secara bebas. Terus kita bisa rotate. Untuk rotate ini kita bisa tekan R juga ya untuk rotate object. Kemudian kita bisa scale untuk mengubah ukuran dari objek. Jadi kita klik aja, hampir sama kayak move sama scale tadi ya, klik yang biru, merah, atau hijau, terus kita tahan untuk scale-nya. Kalau yang ini kita klik, terus kita tahan untuk memutar objeknya. Kalau yang tadi kita klik dan tahan untuk menggeser objeknya. Nah, untuk melakukan skala atau mengubah ukuran objek, kalian bisa tekan S juga. Nah, setelah kalian tekan S, kalian geser mouse kalian ke atas untuk memperkecil objek, atau geser mouse ke bawah untuk memperbesar objek. Setelah itu kalian klik untuk melepaskannya. Oke, kayak gitu navigasinya. Oke, setelah kita bahas tentang navigasi yang cukup panjang juga ternyata kalau dijelaskan, berikutnya aku akan menjelaskan sedikit tentang view bagian bawah sama bagian samping kanan sini ya. Di bagian bawah itu ada timeline untuk memutar animasi. Dan juga kalau kita klik bagian sini dan kita tarik ke atas, kita geser ke atas, itu kita bisa menampilkan frame-frame untuk merekam animasinya. Jadi seperti yang sudah sering aku jelaskan, dalam animasi itu tiap gerakan itu akan direkam dalam tiap frame, dan sekumpulan gerakan yang terekam ini nantilah yang akan membentuk sebuah animasi ya. Dan di sini kita bisa atur jumlah frame-nya. Misalnya frame terakhir itu dari frame 60. Dan untuk frame awal itu frame 2. Enggak, frame 5 aja. Nah. Oke, aku undo, aku tekan Ctrl Z. Terus kita bisa memutar animasinya. Dan di sini ada frame rate ketika kita melakukan preview animasi ini ya. Kita juga bisa tekan tombol spasi untuk shortcutnya. Spasi untuk play dan spasi untuk pause. Di bagian sini itu ada properties. Di sini ada banyak sekali konfigurasi, baik konfigurasi untuk scene, konfigurasi render, maupun konfigurasi untuk objek ya, macam-macam. Terus di sini ada yang namanya outliner yang berisi collection. Nah, collection ini berisi scene beserta objeknya. Oke, berikutnya kita akan mulai implementasi pada modeling sampai rendering ya.
So, pertama kita klik file, terus kita klik new, dan pilih general untuk file baru. Oke, file yang ini kita nggak perlu save ya. Nah, berikutnya aku akan membahas tentang modeling dorayaki ya. Sebenarnya bisa aku gabungkan menjadi satu video, cuman panjang nanti ya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Silahkan like dan subscribe. Dan see you next time. Bye-bye.